satu itu kita mempelajari dalam laporan itu ada perbedaan antara laporan yang mengandung kesimpulan dan laporan mengandung rekomendasi. Untuk menggambarkan laporan yang mengandung kesimpulan dan mengandung informasi, itu kita bisa melihat dari pengumpulan pengelola informasinya, dari penganalisis situasinya, pengumpulan informasi, dan mengelola informasi, dimana dari penggambaran itu kita bisa kayak mendapatkan perbedaan antara kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kalau menurut aku pengumpulan kesimpulan itu berbeda, memang iya berbeda dengan rekomendasi. Kalau rekomendasi itu dia akan menyarankan kita kayak kita akan mengambil produk apa. Nah, sedangkan kalau kesimpulan itu dia hanya kayak menjelaskan, oh ini tentang informasi ini tuh tentang ini loh gitu. Dalam mengelola informasi kita harus meneliti apakah informasi itu baik, apakah informasi itu penting untuk kita. Nah, dan selain mengelola informasi, kita juga harus menganalisis situasi. Apakah situasi itu situasi ini tuh baik untuk kita mengajukan proposal kita gitu. Dan terus itu kita harus sebelum itu kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu kan. Kita kayak harus mengumpulkan sejumlah informasi untuk kita lihat, oh apakah waktu ini cocok, situasi ini cocok untuk kita mengajukan proposal ke perusahaan tersebut. Nah, untuk mengajukan proposal itu kita harus memilih media-media apa yang sering dipakai sama bagian pihak eksklusif dari perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, terus ada selanjutnya mengelola informasi yang kita punya, dimana kita harus menulis proposal itu yang membuat mereka bagian eksklusif itu tertarik sama perusahaan kita, sehingga mereka kayak akan join dari setelah membaca proposal kita, mereka akan join ke kita untuk kayak menanam saham kah, membiayai kita kah, atau apa kayak gitu. Nah, selanjutnya itu 14.2 itu tentang strategi organisasi untuk laporan informasi. Nah, dalam laporan informasi biasa organisasi itu akan merancang strategi dengan organisasi yang topikal, di mana yang topikal itu mengatur materinya berdasarkan topik yang akan mereka bahas. Nah, biasanya mereka akan membahas topik dengan cara membandingkan, menampilkan perbedaan, persamaan, kelebihan atau kekurangannya. Apakah intensitas itu perusahaan itu penting untuk perusahaan mereka juga atau enggak penting untuk perusahaan mereka. Nah, untuk melakukan itu mereka kayak akan mengurutkan dengan langkah atau tahapan yang sesuai dengan proses dan prosedur mereka. Nah, selain itu mereka akan melihat orientasi spesial kita tuh ada di mana. Nah, selain itu juga mereka akan menilai kronologisnya, apakah ini penemuan baru, apakah ini rancangan baru, atau udah lama kayak gitu. Nah, selain itu mereka juga akan melihat geografis perusahaan kita itu ada di mana, kayak apakah ini ada wilayah dekat kita atau kota satu kota sama kita, atau berbeda kota, berbeda negara, atau masih satu negara, atau pokoknya kayak letak geografis tempat kita itu kayak gimana. Selain itu juga ada misi dan sasaran, dimana setelah kita menjelaskan tujuan bisnis kita, yang apa yang ingin kita capai. Nah, biasanya kalau perusahaan industri itu mereka akan menjelaskan tentang struktur organisasi mereka, karakteristik industri apa yang akan mereka produk, dan latar belakang lengkap tentang asal-usul mereka. Nah, kalau produk layanan mereka akan menguraikan singkat tentang produk dan layanan apa yang mereka akan berikan dengan atribut apa yang mereka akan berikan, sehingga itu bisa menarik daya tarik pelanggan mereka kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada pasar dan persaingan. Pasar dan persaingan itu mereka akan meyakinkan investor itu bahwa mereka memahami target pasar mereka. Kita memahami target pasar kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan penjualan kita dan akan memberikan kayak keuntungan ke investor itu juga gitu. Pada bagian tersebut, kami akan menjelaskan bagaimana cara merancang laporan analitik yang baik. Identifikasikan jenis laporan analitik. Apakah
Apakah laporan tersebut untuk menilai peluang, mengatasi masalah, mendukung keputusan, atau lainnya? Untuk mengetahuinya, penulis harus terlebih dahulu membuat analisa tentang masalah yang ditemukan dengan mengidentifikasikan sumber-sumber masalah yang memungkinkan. Penulis kemudian dapat mencari solusi dan atau peluang yang memungkinkan dari sumber-sumber tersebut. Hal tersebut diketahui sebagai problem factoring. Contohnya, saat seseorang mendapatkan kabar bahwa kulitnya terasa gatal, maka spesialis kulit harus menginterogasi lebih lanjut tentang apa yang telah dimakan oleh pasien, riwayat penyakit pasien, obat-obat yang telah diminum, dan lain-lain sebelum spesialis menyimpulkan penyebab kegatalan yang memberi preskripsi obat dan saran preventif. Dalam menyampaikan solusi atas masalah yang ditentukan, penulis dapat menyajikan solusinya secara kredibel. Penulis dapat mengutip dari sumber-sumber yang bersangkutan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap solusinya. Contohnya, saat Dr. Ahmad Yuryanto menyampaikan solusi preventif atas penyebaran dan paparan terhadap COVID-19, ia sering meneruskan saran-saran yang diberikan oleh World Health Organization dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar para pemirsa percaya bahwa hal-hal tersebut telah diuji secara nasional maupun internasional, sehingga para pemirsa yakin untuk mengambil keputusan yang sepaham dengan solusi yang ditawarkan. Dalam menentukan lingkup dalam laporan analitik, penulis harus mengetahui apa yang perlu ditentukan, mengapa masalah yang dibahas adalah masalah yang penting, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, serta pihak-pihak yang berkepentingan, dan mengetahui di mana letak dan sumber masalah serta bagaimana masalah tersebut dimulai. Untuk menangani masalah yang lebih kompleks, penulis dapat memecahkan masalah menjadi beberapa seri pertanyaan, seperti apakah penulis ingin menganjurkan solusi dengan satu pemikiran atau melakukan penelitian dari berbagai ide-ide yang objektif. Ada 3 strategi pendekatan umum atau fokus yang sering diambil oleh organisasi untuk membuat laporan analitik, antara lainnya berfokus pada kesimpulan, berfokus pada rekomendasi, ataupun berfokus kepada argumentasi yang logis. Titik-titik fokus tersebut merupakan titik yang menjadi perhatian, kesimpulan, dan puncak bagi para pemirsa atau pendengar yang membaca laporan tersebut. Contohnya, dalam laporan keuangan bulanan internal, para manajer sebagai audiens akan memperhatikan kesimpulan seperti laba sebesar 100 miliar rupiah. Dalam menyampaikan laporan yang berfokus kepada kesimpulan, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa penyampaian laporan merupakan pendekatan yang langsung dan paling menggambarkan ide utama dari pelaporan tersebut. Akan tetapi, laporan akan mengabaikan pertanyaan yang ada serta memiliki potensi untuk penulis melakukan penyederhanaan informasi yang berlebihan, sehingga para audiens kurang mengetahui informasi lainnya yang memiliki potensi sebagai informasi yang penting. Menyusun laporan yang berfokus pada rekomendasi, penulis dapat memicu pada 5 langkah tersebut. Menetapkan atau melakukan verifikasi atas kebutuhan tindakan dalam pendahuluan dengan menjelaskan secara singkat masalah atau peluang yang ditemukan. Kedua, mengenal manfaat yang bisa dicapai tanpa memberikan detail apapun. Ketiga, menguraikan langkah-langkah atau rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai sebuah solusi dengan menggunakan perkataan yang sesuai untuk menegaskan poin-poin yang penting. Keempat, menjelaskan setiap langkah dengan secara deskriptif dengan memberikan perincian tentang prosedur, biaya, manfaat, dan informasi lainnya yang dicari oleh para audiens. Terakhir, penulis dapat meringkas rekomendasi agar para pembaca dapat memiliki gambaran secara keseluruhan. Untuk menulis laporan yang berfokus kepada argumentasi logis, penulis dapat menggunakan pendekatan secara tidak langsung atau indirect approach, beda dari pendekatan kesimpulan. Penulis juga dapat menggunakan pendekatan 2+2 sama dengan 4 yang menunjukkan bahwa semua yang telah dibahas telah diperhitungkan dan saling berhubungan.
Penulis juga dapat menggunakan pendekatan yardstick atau yardstick approach yang membandingkan suatu solusi atau beberapa solusi dengan baku mutu atau standar yang ada. Terakhir, kita akan membahas bagaimana penulis dapat merancang proposal yang baik. Proposal merupakan suatu permohonan tindakan yang dilakukan secara formal. Ada beberapa jenis proposal. Pertama, proposal internal, proposal eksternal, proposal yang solicited, dan juga unsolicited. Permohonan tindakan dari atasan, keputusan pembelian, atau proyek penelitian baru. Proposal eksternal merupakan tujuan untuk meminta keputusan dari luar organisasi seperti proposal hibah atau proposal penjualan. Proposal yang solicited adalah proposal yang dapat diduga yang memiliki arahan yang spesifik dengan audiens yang mengetahui masalah yang sedang dibahas, seperti layaknya proposal yang dibuat agar dapat diarsipkan dalam list permohonan dalam sebuah perusahaan. Terakhir, proposal unsolicited merupakan proposal yang tidak diduga dan bersifat lebih fleksibel dan audiens tidak mengetahui masalah yang sedang dibahas, seperti layaknya permohonan atas penundaan pembayaran. Berikut juga adalah strategi organisasi untuk membuat proposal yang baik. Pertama, untuk proposal solicited, penulis dapat menggunakan pendekatan langsung dengan gambaran audiensi yang reseptif atau dapat menerima permohonan dan konten yang fokus pada rekomendasi. Untuk proposal unsolicited, penulis harus menggunakan pendekatan tidak langsung dan memiliki gambaran bahwa pemirsa merupakan pemirsa yang skeptis terhadap proposal tersebut. Oleh karena itu, penulis harus memastikan kredibilitas dan menyediakan alasan dan dukungan yang kredibel agar dapat meraih kepercayaan pembaca serta meyakinkan pemirsa bahwa masalah yang ada dapat diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan.